Opini berbasis fakta. Potensi usaha tepung biji cempedak. Berdasarkan kondisi pasar, karakter konsumen, dan kesiapan rantai usaha saat ini, tepung biji cempedak belum memiliki pasar yang terbentuk di dalam negeri, tetapi sudah memiliki pasar nyata dan siap serap di luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa tepung biji cempedak bukan produk yang gagal secara pasar, melainkan produk yang belum matang secara domestik, namun matang secara global. Di Indonesia, konsumsi tepung masih didominasi oleh terigu impor dan tapioka. Tepung biji cempedak belum menjadi kebiasaan konsumsi, belum memiliki merek mapan, belum memiliki standar nasional, dan belum masuk ke industri besar. Akibatnya, permintaan dalam negeri bersifat sporadis, tidak rutin, dan sangat bergantung pada edukasi pasar. Dengan kondisi ini, tepung biji cempedak belum layak dijadikan usaha berbasis pasar massal domestik. Sebaliknya, di pasar luar negeri, terutama India, Eropa, Amerika, dan Australia, tepung biji cempedak atau jackfruit seed flour sudah dikenal sebagai bahan pangan fungsional, bebas gluten, berbasis nabati, dan berkelanjutan. Konsumen di pasar tersebut sudah memahami konsep seed flour, bersedia membayar harga premium, dan memiliki permintaan yang lebih stabil. Importir juga aktif mencari bahan baku unik dari negara tropis, sehingga risiko edukasi pasar jauh lebih kecil dibandingkan pasar dalam negeri. Dengan demikian, fakta usaha yang terbentuk adalah tepung biji cempedak lebih layak dikembangkan sebagai komoditas ekspor terlebih dahulu, sementara pasar dalam negeri berfungsi sebagai basis produksi, uji mutu, dan inkubasi produk, bukan sebagai target utama penjualan awal. Strategi ini bukan hal baru, melainkan pola umum komoditas Indonesia seperti porang, vanili, kakao fermentasi, dan rumput laut yang lebih dulu hidup secara ekonomi di pasar ekspor sebelum diterima luas di pasar domestik. Mengabaikan realitas ini dan memaksakan pasar dalam negeri sejak awal justru berisiko menyebabkan usaha berhenti karena stok tidak terserap dan biaya edukasi yang tinggi. Oleh karena itu, secara faktual dan rasional, usaha tepung biji cempedak layak dijalankan dengan syarat menargetkan pasar luar negeri sebagai sumber pendapatan utama awal, mengembangkan produksi berbasis desa atau koperasi dengan standar mutu ekspor, menjadikan pasar dalam negeri sebagai pasar sekunder jangka menengah setelah produk memiliki volume, reputasi, dan cerita keberhasilan. Kesimpulannya, tepung biji cempedak bukan komoditas tanpa pasar, melainkan komoditas yang pasarnya sudah ada di luar negeri dan masih harus dibentuk di dalam negeri. Dalam konteks usaha, ini bukan kelemahan, tetapi peluang strategis jika dijalankan dengan arah yang tepat sejak awal.